Saya tidak akan pernah merasa kagum kepada oknum-oknum purnawirawan jenderal yang sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah memberi bahkan wasiat kepada Prabowo. Emang negara ini negara wasiat? Karena Anda sudah membuat kontroversi, Pak Tile. Di sini saya juga akan membuat kontroversi ya. Kalau Gibran sampai dicopot menjadi wakilnya Bapak Prabowo, maka kami pendukung Gibran akan memilih Jokowi sebagai wakilnya Bapak Prabowo. Bukan Ganjar, bukan Anies, juga bukan sampean Bapak Tile. Kamu tuh otaknya udah tua apa pikun atau apa tuh, Tri. Kamu udah mau bongkok, mau koit, mau mati. Udah mana kan biaya buat pilpres kemarin itu kan gede banget guys itu. Buset deh. Berapa itu biayanya? Gede bet itu. Kalau tahu mah diatur begini mendingan langsung aja ya biaya pilpres buat MBG gitu kan, atau misalnya buat beli pupuk ya kan. Jika pemakzulan terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka terjadi, maka saya akan menjamin detik itu juga Indonesia akan mengalami kerusuhan yang luar biasa, yang mana potensi kerusuhannya 100 kali lipat lebih dahsyat daripada potensi kerusuhan yang terjadi di 98 ketika Presiden Soeharto dilengserkan. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan mengenai 8 tuntutan para purnawirawan yang sudah pada bau bangke ya. Bukan saya tidak menghargai mereka yang sudah tua ya, tetapi saya memang tidak menghargai sikap dan tingkah lakunya. Orangnya sih saya hargai ya kan, tingkah dan sikapnya yang tidak saya hargai. Karena kok bisa-bisanya begitu loh, udah tua ya kan mengatur presiden. Ya walaupun hak menyampaikan pendapat itu sudah diatur dalam undang-undang ya, cuma tuntutannya gitu loh. Kok meminta agar MPR itu mengganti Gibran? Ya, ini yang menurut saya sangat kental sekali aroma pesanannya gitu kan. Dan hingga kini tidak henti-hentinya netizen memberi paham kepada mereka semua ya. Bukannya tua itu diserap ilmunya, ini oleh para netizen. Ya, orang-orang ini malah jadi bahan caci maki dan bulian. Salah sendiri sih menurut saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Emangnya bener ada pihak yang menuntut Presiden Prabowo buat mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka? Bahkan, selain tuntutan mengganti Wapres ini, pihak yang bersangkutan juga menuntut 7 hal lain. Siapakah pihak ini dan apa tanggapan Prabowo? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang 8 tuntutan purnawirawan TNI ke Presiden Prabowo. Iya, betul. Tuntutan ini dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk menyikapi kondisi Indonesia saat ini. FYI aja, surat ini ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dengan diketahui oleh Wapres ke-6 Indonesia, Tri Sutrisno. Lalu, apa aja isi tuntutannya? Di antaranya, kembali ke UUD 1945 sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, kecuali kelanjutan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang karena berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja China masuk ke Indonesia. 5. Reshuffle menteri yang korupsi dan mengambil tindakan tegas ke pejabat yang masih terikat kepentingan dengan Presiden ke-7 Jokowi. 6. Mengusulkan pergantian Wapres ke MPR karena keputusan MK yang berkaitan telah melanggar hukum. Lantas, apa respon Prabowo setelah bertemu dengan sang presiden dan menyampaikan tuntutan ini? Penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, bilang kalau Prabowo memahami 8 tuntutan ini karena masih satu alma mater. Namun, Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan ini. Prabowo perlu mempelajari lebih lanjut, dan yang lebih penting, ini di luar kekuasaannya sebagai presiden. Ia nggak bisa mencampuri urusan ini. Dan terakhir, Prabowo minta agar masyarakat menghentikan polemik ini karena ini akan mengganggu keharmonisan bangsa. Dah, sampai sini dulu deh. Gimana menurut lo soal 8 tuntutan ini?
Ya, kalau menurut saya yang seharusnya, lebih menarik untuk diperhatikan dan dicermati kemudian dilakukan investigasi adalah pihak yang berada di balik para purnawirawan ini, ya kan. Walaupun purnawirawan ini dalam kategori, ya berduit begitu ya, karena nggak mungkinlah seorang jenderal kemudian, pensiun tetapi tidak ada ya harta kekayaan ya gitu ya. Menurut saya sangat kecil sekali kemungkinan itu. Tapi kita tetap harus, mencurigai bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memang bermodal besar yang menjadi agen atau dalang di balik gerakan ini. Jadi sebetulnya, para purnawirawan yang sudah, bau bangke ini hanya sekedar dijadikan alat ya, diperalat. Nah itu yang seharusnya, eee harus kita ungkap ya, negara harus bisa mengungkapnya. Lanjut. Karena Anda sudah membuat kontroversi Pak Tile, di sini saya juga akan membuat kontroversi ya. Kalau Gibran sampai dicopot menjadi wakilnya Bapak Prabowo, maka kami pendukung Gibran akan memilih Jokowi sebagai wakilnya Bapak Prabowo. Dan kami akan mengusung Bapak Jokowi akan menjadi wakilnya Bapak Prabowo. Bukan Ganjar, bukan Anies, juga bukan sampean Bapak Tile. Sampean sudah sepuh, jenengan saja berjalan sudah tidak bisa, tak larat lah kemana-mana, masih membutuhkan pertolongan orang. Di saat Anda sakit, Bapak Jokowi pun menjenguk Anda, silaturahmi. Bapak didapat santunan nggak? Ini aja Pak ya, seluruh masyarakat Indonesia kita akan memberikan bantuan santunan gigi palsu untuk memberikan donatur duit kepada Bapak ini ya, mantan jenderalku dulu. Yuk kita berikan gigi palsu untuk membeli gigi palsu, karena dia sudah membuat kontroversi yang membuat bikin gaduh rakyat Indonesia ya, bikin geram aku ya, bukannya tobat malah bikin geram aja. Apalah jadi dengan awak nih ya. Tak bolehkah Indonesia ini damai? Tak bolehkah Indonesia ini aman, sejahtera tanpa ada orang-orang ini? Saya ingin Indonesia, bumi Indonesia ini damai sentosa, tanpa ada huru hara. Muncul satu sudah lenyap, muncul lagi orang-orang kayak gini ya. Paham gak? Biarkan Indonesia rakyatnya tidur dengan lena, mimpi dengan indah ya. Ya Allah, aku pingin Indonesia ini tidur damai, indah, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya. Jangan dibuat kegaduhan ya. Lihat kamu. Kurang ajar ini, netizen yang satu ini kurang ajar, namanya Mas Randy ya. Karena Anda sudah membuat kontroversi Pak Tile, katanya tadi di bagian depannya. Saya sampai bingung ya, Pak Tile ini maksudnya siapa? Ternyata yang dimaksud Pak Tile itu adalah, ya kan? Aduh, Trisutrisno bro, yuk donatur belikan gigi palsu, katanya kurang ajar. Tapi saya tidak menyalahkan sepenuhnya netizen ya yang bertingkah kurang ajar kepada mereka-mereka yang sudah berusia lanjut, karena menurut saya mereka sendiri gitu loh yang menyebabkan tidak dihargai oleh golongan-golongan muda. Lanjut. Presiden ngurusi ekonomi, wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh, wakil presiden membantu presiden. Jadi, in case nanti presiden ini berhalangan, sakit atau mati, Wapresnya tampil sudah, karena sudah mengawasi semuanya. Jadi tidak benar kalau sekarang presiden bagian A, Wapres bagian B, keliru itu. Ya. Sebentar. Saya kok tidak asing ya dengan wajah orang ini ya. Sepertinya ini adalah Trisutrisno. Ya mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu lah, ketika yang bersangkutan ini masih muda gitu loh. Beneran nggak sih teman-teman ya? Ya, yang jelas ini bukan Trisutrisno sekarang, atau mungkin ini orang lain ya. Cuma saya ngelihatnya kok mirip Trisutrisno begitu. Yang jelas apa yang disampaikan ini bertolak belakang dengan 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan, yang salah satunya adalah
ganti Gibran ya melalui MPR karena Gibran dianggap tidak bisa bekerja dan lain sebagainya ya. Karena barusan kita mendengar bahwa wakil presiden itu memang nggak ada tugasnya, nggak ada kerjanya. Dia cuma menggantikan presiden kalau diminta, kalau diinginkan ya. Lanjut. Tri Sutrisno, ex-Panglima ABRI dukung rencana pencopotan Gibran sebagai Wapres. Saya dulu bangga banget loh sama Pak Tri Sutrisno ini, dulu jadi wakil presiden waktu aku SMP, SMA, bahkan sampai pensiun tuh masih bangga dulu banget bangga. Dengan sekarang statementnya ikut-ikutan gerombolan sakit hati pengen makzulkan Mas Wapres itu loh. Kamu tuh otaknya udah tua apa pikun atau apa tuh Tri. Kamu udah mau bongko, mau koit, mau mati. Kok tambah namamu tuh demi hanya seperti itu mau jatuh kamu di warga masyarakat Indonesia termasuk saya. Dulu saya penggemar. Kau bangga Pak punya Pak Tri, wibawanya apa. Lah kok sekarang udah mau koit, mau bongko, mau mati, mau meninggal kok mengeluarkan kata-kata begitu itu loh. Sayang. Tuh, jangan ikut-ikutan. Katanya Mas Sudiono, dulu saya bangga kepada Tri Sutrisno. Ya samalah ya kan. Walaupun saya nggak bangga-bangga amat sih. Tetapi ketika saya lama di Bali, memang banyak orang Bali yang dulu mengatakan bahwa setelah pasca reformasi banyak yang menyebut-nyebut nama Tri Sutrisno karena dianggap dialah yang akan menjadi presiden berikutnya gitu. Karena berdasarkan ramalan Joyoboyo itu yang katanya semua presiden Republik Indonesia itu belakangnya itu yang no, to, no, goro, nah macam kayak gitulah. Ya intinya seperti itu. Faktanya saat ini orang yang dulu dihormati itu sudah menjadi bahan bulian ya. Lanjut. Beredar sebuah berita bahwa Bapak Anies Baswedan baru-baru ini menemui beberapa purnawirawan jenderal ya dari Tentara Nasional Indonesia yang saat ini sudah berada di masa sepuh. Dan salah satu di antara purnawirawan tersebut yang paling menonjol adalah Bapak Tri Sutrisno karena beliau pernah menjadi Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan membahas 2 dari 8 poin yang mungkin menjadi hasil daripada pertemuan yang dilakukan tersebut. Poin nomor 2 itu bunyinya mendukung program Merah Putih ya, atau mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita ya, yang di dalamnya terdapat banyak program yang akan diteruskan ya, kecuali proyek pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Di video-video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang pembangunan IKN ya, mulai dari kenapa IKN itu dibangun, kemudian bagaimana IKN itu dibangun, kemudian apa tujuan dari pembangunan IKN dan sebagainya, sampai dengan analisis dampak lingkungan. Oke, tanggapan saya akan saya jelaskan secara singkat supaya mudah dipahami. IKN adalah sebuah PSN atau Proyek Strategis Nasional yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang mana pembangunannya sudah berjalan 97% per hari ini dan sudah banyak ASN yang dikirim untuk bertugas di sana. Dan tentu sebelum proyek ini dikerjakan sudah melalui tahap pengujian yang melibatkan berbagai macam ahli di bidangnya. Nah, apabila ada pihak-pihak yang mengusulkan untuk pembangunan IKN ini agar supaya dihentikan, tentu pihak-pihak tersebut tidak hanya mengusulkan dalam bentuk secari kertas, tetapi melalui dasar analisis, kemudian melalui sebuah penelitian ilmiah, sehingga semua yang menjadi usulan tersebut mempunyai dasar yang benar, sehingga masyarakat bisa memahami dan masyarakat bisa menilai sebuah usulan yang diusulkan tadi, apakah usulan tersebut sudah mengandung unsur kelayakan atau belum. Karena yang namanya usulan ada kemungkinan berhasil, ada juga kemungkinan tidak berhasil ya. Jika kemungkinannya berhasil diusulkan IKN dihentikan pembangunannya, maka dampaknya akan langsung sangat signifikan terhadap Indonesia. Signifikan dalam hal ekonomi karena telah menggelontorkan dana yang begitu besar, dan juga signifikan dalam dampak sosial dan kepercayaan investor karena investor telah banyak berinvestasi di IKN. Dan poin yang kedua yaitu mengusulkan Gibran Rakabuming Raka ya dimakzulkan sebagai wakil presiden. Artinya menghentikan Gibran sebagai wakil presiden dan menggantikannya dengan orang lain. Oke, poin kedua ini juga saya akan menanggapi dengan tanggapan yang sangat singkat dan pasti. Jika pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka terjadi, maka saya akan menjamin detik itu juga Indonesia akan mengalami kerusuhan yang luar biasa, yang mana potensi kerusuhannya 100 kali lipat lebih dahsyat daripada potensi kerusuhan yang terjadi di 98 ketika Presiden Soeharto dilengsarkan. Catat, di dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga jika sesuatu yang tidak direstui oleh rakyat Indonesia terjadi di negara ini,
maka jangan salahkan rakyat jika akhirnya akan menyala. Mari rakyat Indonesia, kita jangan berfokus pada masalah ini, tetapi kita berfokus kepada hal-hal yang penting bagi negara ini, yaitu pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset yang saat ini masih dalam bentuk rancangan, agar supaya rancangan itu tercatat di lembaran negara dan menjadi undang-undang hukum positif di negara kesatuan Republik Indonesia. Salam NKRI harga mati. Nah, ini cerdas ini netizen yang seperti ini yang apa namanya ya, yang patut ya diikuti gitulah ya, di-subscribe, dilihat. Karena apa yang disampaikan itu nggak sekedar kebencian, nggak sekedar ngomong ngalor ngidul ya, cekakak-cekikik nggak jelas, tapi ada ilmunya gitu loh. Dan saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan di bagian belakang. Kalau sampai Gibran ini ya dikudeta dalam tanda kutip ya oleh MPR begitu ya, sehingga harus diganti oleh orang lain, apalagi oleh si itu One Eye Bone ya, maka akan terjadi kerusuhan, kemungkinan ya diduga akan terjadi kerusuhan yang lebih parah daripada 98 ketika Soeharto itu dilengsarkan. Wah. Lanjut. Saya tidak akan pernah merasa kagum kepada oknum-oknum purnawirawan jenderal yang sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah memberi bahkan wasiat kepada Prabowo. Emang negara ini negara wasiat? Pak Sutrisno yang sudah sangat sepuh, supaya jangan terbawa oleh keadaan. Kami ingin menghormati Bapak seperti B.J. Habibie. Di tahun 98, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yang dulu zaman Soeharto Menristek, sempat dicibir oleh banyak orang. Tapi semakin dia tua kelapa. Tua kelapa artinya makin banyak santannya. Bapak Profesor B.J. Habibie, yang pernah menjadi Menristek, dan pernah menjadi wakil presiden, sampai kepada dia presiden, mendekati hari tuanya, Bapak Profesor B.J. Habibie dihormati oleh banyak orang. Pak Jenderal Purnawirawan Sutrisno, saya jadi kaget kok ada Bapak di tengah-tengah mereka. Lalu saya berpikir, ternyata harus saya sampaikan dari sekarang, dari kantor Perisi Kebenaran Nasional ini, supaya kepatuhan yang pernah dilakukan oleh para prajurit TNI yang sekarang sudah para purnawirawan, mohon dilanjutkan. Belum apa-apa udah memajulkan wakil presiden. Kurang kerjaan ini semua ini bapak-bapak para purnawirawan ini. Bapak para purnawirawan jenderal dan kolonel, nggak ada bedanya Bapak dengan para pensiunan kepala sekolah SD, para pensiunan dinas pasar, para pensiunan LAJR, semua sama kan? Mau dia PNS, mau dia TNI, mau dia Polri, mau dia pedagang, mau dia adalah kepala desa, mau dia adalah gubernur, mau dia presiden, semua sama. Jadi jangan sampai rakyat Indonesia kalau sudah purnawirawan jenderal harus didengar. Nggak ada sebuah cerita saya terkait dengan purnawirawan jenderal. Seorang purnawirawan jenderal atau bahkan 5 purnawirawan jenderal di dalam sebuah perjalanan saya menjadi seorang relawan merah putih, saya punya penilaian kepada mereka. Ada di antara mereka yang patuh kepada mekanisme kepemimpinan Prabowo Subianto, tapi ada di antara mereka yang saya lihat jadi nggak karu-karuan diduga karena tidak dikasih jabatan yang sesuai menurut dia. Saya sudah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya ketua relawan Prabowo Merah Putih. Masa yang saya bawa mendukung Pak Prabowo itu ratusan ribu orang. Di Batam, di Kalimantan, di Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, di Kabupaten Nias, di Sumatera Barat, di Papua, ya, ratusan ribu. Ya, yang saya sudah kasih kartu tanda anggota untuk mendukung Presiden Republik Indonesia. Nggak ada saya mengharapkan jabatan. Nggak ada. Saya sudah mendukung beberapa gubernur yang sekarang duduk di jabatan gubernur. Nggak ada saya minta-minta proyek. Saya sudah mendukung wali kota Bekasi. Nggak ada saya merasa, ya saya udah dukung, saya mau ingin dekat.
lalu ingin mengajukan sesuatu. Enggak. Wajib saya dukung wali kota Bekasi yang dimana beliau sudah berpengalaman jadi seorang pemimpin di kota Bekasi. Dengan saya hormat kepada beliau. Dan beliau sekarang ini tetap akan kita dukung. Dan saya ajak masyarakat, mari kita dukung wali kota Bekasi. Tanpa harus ada tujuan-tujuan yang lain. Jadi diduga para purnawirawan jenderal yang katanya ratusan yang berkumpul kemarin di Jakarta Utara, Kelapa Gading tanggal 17 April kemarin 2025 bersama dengan para kolonel purnawirawan, diduga barisan orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dia pikir. Saya sudah ke Timur Leste, udah ke Papua, sudah ke Aceh. Ya iyalah. Terus saya yang ke Papua kemarin sama yang ke anak-anak jalanan, lalu menjumpai orang-orang yang terabaikan tingkat sosialnya, yang kita bawa kepada kebaikan, yang kita bantu perekonomian mereka, gimana itu? Sama orang-orang yang di penjara, orang-orang yang perlu pendampingan hukum dengan cuma-cuma, pro bono dengan prodeo, gimana itu? Apa nggak bela negara? Jadi saya minta rakyat Indonesia jangan terpengaruh kepada para purnawirawan jenderal ini karena diduga mendongeng. Nggak ada Prabowo tunduk kepada Joko Widodo. Pak Prabowo itu seorang kesatria, negarawan, tahu beliau menghormati para pendahulunya. Waktu di Magelang, beliau jalan. Di sebelah kanan, Pak Joko Widodo, Presiden ke-7. Di sebelah kiri, Presiden yang ke-6, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dia mengatakan apa? Kedepannya, kiranya ada Presiden AHY katanya. Ya kan? Karena pernah ada Presiden SBY. Ke depan ada Presiden AHY. Pertanda bahwa Pak Prabowo memberi kesempatan kepada yang lebih mudah lagi. Ya, tapi saya yakin Pak Prabowo tetap akan sampai kepada sebuah perjalanan harus 2 periode. Hehehe. Kalau udah macam kayak gini gimana, Pak? Pak Anda ini ya kan membangun karir ya kan ribuan tahun. Ada yang mengatakan masuk apa tadi pendidikan Angkatan Laut tahun 69 ya kan di masa awal-awal Soeharto. Dan setelah purna bakti malah jadi bahan bulian oleh netizen dan sebagian besar rakyat Indonesia. Kan malu Pak ya kan. Tetapi saya tetap berpendapat sama seperti netizen ya. Tidak semua purnawirawan itu ibaratnya ya apa namanya, sepakat ya dengan keputusan sekian purnawirawan yang membuat petisi 8 itu gitu loh. Pasti banyak juga purnawirawan yang masih waras dan dia tetap tidak menginginkan Gibran diganti. Karena memang kalau mengganti Gibran melalui MPR itu menurut saya melanggar konstitusi ya. Lanjut. Masya Allah, kita nggak boleh napas dulu apa bentar? Kemarin ngebahas tentang ijazah bapaknya, yaitu adalah Pak Jokowi, ya kan? Sekarang yang dibahas posisi anaknya, yaitu adalah Mas Gibran selaku wapres. Minta diturunin, katanya begitu guys. Gue jadi bertanya-tanya gitu sebagai masyarakat sipil ya, gitu ibarat orang sipil nih, kita mah kagak ngerti apa-apaan ini kita mah, ya kan. Buat apa diadakan pilpres kemarin? Kalau misalnya belum sampai 3 bulan, posisinya ini bisa diatur-atur begitu guys. Udah mana kan biaya buat pilpres kemarin itu kan gede banget guys itu, buset deh. Berapa itu biayanya? Gede bet itu. Kalau tahu mah diatur begini mendingan langsung aja ya biaya pilpres buat MBG gitu kan. Atau misalnya buat beli pupuk ya kan. Buat beli bibit-bibit yang bagus. Misalnya bibit beras Jepang misalnya gitu ya kan Bray. Bingung gua. Beneran dah. Kenapa sih maksud gua masif banget gitu. Nyerangnya tuh masif banget Bray. Gue nih bingung gua. Kita kan lagi ngurusin kasusnya Oci ya. Para ini kita apa namanya, kenapa jadi di otak gue pesulap ya. Rekan-rekan sirkus kita, ya Allah, ini mah bisa ketutup ini berita tentang Oci guys. Ini yang paling penting sebetulnya, karena kan kita ngebahas HAM ya. Seperti yang lo tahu menteri kita tuh, Menteri HAM
itu adalah salah satu orang yang memang sangat dan selalu menjadi garda terdepan ketika ngomongin HAM. Maksud gua, kita selesaiin dulu nih masalah HAM nih guys. Ini udah puluhan tahun loh. Coba kalau misalnya Pak Menteri sekarang maju nih, gokil pasti guys. Misalnya Pak Menteri bisa yang namanya menyelesaikan masalah ini. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harusnya mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, apakah nanti mereka para korban ini mendapatkan ganti rugi atau tidak. Kan kita mesti ngawal kasus itu guys. Ini lagi berita ya kan, Mas Wapres minta diturunin. Lain kali kalau begini mulu caranya, mendingan gak usah ada pilpres dah ya. Cawapres mau kagak usah. Pemilu misalnya gitu kagak usah. Buang-buang duit. Sungguh, ya kan? Ya, kita harus apa, Mbak ya? Ya, sedikit berpikir agak cerdas dikit gitulah. Ya, kalau memang ada sebuah isu yang berurut-urutannya, runtun sebelumnya itu menghujat Jokowi melalui isu pemalsuan ijazah kuliah ya. Padahal dulu yang dipersoalkan ijazah SMA, tetapi akhir-akhir ini ijazah kuliah yang dipersoalkan. Nah, baru sedikit reda karena Jokowi menempuh jalur hukum ya bagi mereka-mereka yang tetap memfitnahnya. Langsung isu beralih ke pemakzulan Gibran melalui MPR dengan tuntutan 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan. Ini kita patut curiga bahwa sebetulnya ada grand design untuk mengalihkan isu ya. Isu lain yang sebetulnya itu lebih krusial, tetapi mungkin ada pihak yang ingin isu tersebut tertutupi dengan isu-isu yang lain. Jadi patut diduga bahwa ijazah palsu, pemakzulan Gibran ini adalah upaya pengalihan isu gitu loh. Kita harus cermat di situ. Tetapi ini hanya sekedar dugaan saya ya, dugaan saya. Emang isu apa bang yang sedang ditutup-tutupi? Menurut saya ini ya, ini kemungkinan besar adalah isu tentang Sekjen Moncong Kura-Kura yang persidangannya semakin kesini semakin kesana ya. Dan katanya juga Mamak Ketum sudah mulai disebut-sebut dalam persidangan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Mamak Ketum itu akan dipanggil sebagai saksi dan juga tidak menutup kemungkinan akan berstatus tersangka juga. Ini sih dugaan saya ya. Ya teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan orang ya yang sudah cukup tua, yang berdasarkan wajahnya kayaknya sih dia Tri Sutrisno ya, sekira 10 atau 15 tahun yang lalu. Jadi kita lihat bareng-bareng tadi bahwa dia menjelaskan tentang peran dan tugas wakil presiden. Sebetulnya dia sangat memahami teman-temannya dengan baik, tapi kenapa dia sekarang meminta Gibran diganti karena dianggap tidak bisa bekerja misalnya, tidak bisa membantu presiden. Waduh. Siapa yang sebetulnya ya memesan tuntutan ini ya? Teman-teman pasti sudah paham lah ya, karena dengar-dengar kalau Gibran diganti maka penggantinya adalah One Eye Bone katanya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.